Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Berjumpa lagi di YouTube, channel YouTube BSDA Khalifah Photos Ministry. Kita tetap melaksanakan ibadah online. Minggu ini minggu ke-5 kita beribadah online. Kita berharap semuanya dapat pulih sebagaimana mestinya, dan dengan segera kita berdoa biar Tuhan memulihkan bangsa kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus berkarya atas bangsa kita dan atas dunia. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan vokal grup dari Khalifah Photos. Vokal grup, waktu dan tempat saya persilakan.
Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Kita menyatakan kebaikannya, apapun yang kita alami hari ini. Tidak lepas semuanya dari agendanya Tuhan, dari rencananya Tuhan. Mari kita menyatakan kebaikan nyata dalam hidup kami. Kebaikanmu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan masa laluku, ku diubahkan, dijadikan bekal. Katakan sekali lagi, kebaikan menyata. Kebaikan menyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan ke masa laluku, ku diubahkan, dijadikan bekal. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari kita nyatakan pada Tuhan lebih lagi bahwa kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan ke masa laluku, ku diubahkan, dijadikan bekal. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Ku sadari
setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya segenap hati kami menyembahmu. Selamanya kami menyembahmu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikanmu Tuhan. Kami bersyukur atas cintamu selamanya, penyertaanmu selamanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita bagi untuk mendengar firman. Saya udah hambanya. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi mari kita menyembah Tuhan.
Kami bersyukur sebab kasih setiamu selamanya bagi kami, sebab Engkau aja. Haleluya, terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami hanya bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini, sekalipun kami tidak ada di dalam gedung gereja ini. Masing-masing kami ada di rumah, tetapi kami bersama-sama keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih sebab perlindungan-Mu setiap saat memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau kuduskan, layakkan kami, izinkan kami belajar kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami boleh diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, bahkan kami memiliki semangat yang baru ketika kami menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Jikalau ada kuasa roh setan, roh iblis, roh jahat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami, baik di tempat ini maupun di dalam rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita tetap mengadakan ibadah secara online karena situasi memang belum mengizinkan kita bisa berkumpul bersama-sama, tapi tidak mengurangi kuasa urapan daripada Tuhan. Kalau kita berkumpul, seperti Tuhan Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir. Itu janji Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, di mana beberapa tahun, ribu tahun yang lalu Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Judul perikop adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Katakan amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, tema kita berbicara tentang kebangkitan, pasca kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan Dia hidup. Di dalam ayat sebelumnya, Yesus bangkit, Dia tidak ada di sini. Artinya tidak ada di dalam kuburan itu. Yesus tidak ada di situ. Yesus sudah bangkit. Artinya Dia hidup. Dan perhatikan Bapak Saudara, kita melihat Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci,
karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Selanjutnya dikatakan begini, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata datanglah Yesus. Yesus sudah hidup dan Yesus datang. Kita perhatikan kata ini, saudara. Yesus datanglah, Yesus kepada para murid. Dikatakan dalam ayat 1, para murid begitu ketakutan. Yang pertama, fisik mereka, badan mereka sangat lelah karena selama proses pengadilan dan kemudian proses penyaliban Yesus, ada yang melarikan diri, ada yang sembunyi, ada yang mengikuti Yesus. Artinya bahwa fisik mereka sangat kelelahan, sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi segala kondisi yang ada, sehingga mereka harus sembunyi. Kemudian secara psikis atau kejiwaan, para murid tertekan, depresi, ketakutan, mereka mengalami kegentaran yang luar biasa. Selama 3 hari mereka tidak berani keluar. Dan setelah itu, setelah Yesus bangkit, ada berita yang sangat mengejutkan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Matius 28 ayat 13, perikopnya berkata, dusta mahkamah agama. Ketika penjaga-penjaga kuburan itu melihat bahwa Yesus bangkit, mereka lari kepada pemuka-pemuka agama dan mengatakan Yesus telah bangkit. Oke, kalau gitu kalian jangan sampaikan ini kebangkitan, tapi ceritakan berita yang palsu atau hoak pada waktu itu, bahwa murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Ketika mereka mendengar berita ini, betapa mereka takut. Kenapa? Mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Artinya ada ancaman yang kemudian, yang kedua, ancaman yang sangat berat, yaitu mereka bisa ditangkap dengan tuduhan pencurian. Ketakutan-ketakutan inilah yang terjadi, yang dialami oleh para murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keputusasaan, kelelahan fisik, psikisnya begitu menderita, menjadikan mereka bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri. Mungkin kalau kita hari ini bisa stres, bisa gila, saudara. Demikian juga hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya peristiwa yang menggemparkan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami ketakutan. Mulai dari negara-negara yang adidaya sampai negara yang berkembang mengalami peristiwa yang sama, yaitu COVID-19. Ini menakutkan setiap orang. Bukan hanya orang yang miskin, tetapi juga orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa tidak sanggup menghadapi virus yang tidak kelihatan. Semua orang bisa terancam terinfeksi. Semua orang bisa terancam bahkan nyawanya. Orang bisa mati karena virus ini. Sehingga pemerintah dengan segenap hati bekerja sama dengan kita semua melawan COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini banyak orang depresi. Beberapa waktu lalu tetangga saya bilang begini, Pak, hari-hari ini adalah di mana setiap orang mengalami frustrasi, depresi, sangat tertekan, putus asa, dan mungkin ada yang bunuh diri. Saya bilang, ya, ini depresi paling tinggi di zaman ini, saudara, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita memiliki penghiburan yang luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Dan kemudian setelah Dia hidup, selama 40 hari, Kisah Para Rasul mencatat Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri, bahkan sampai kurang lebih 700 orang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yaitu mendatangi para murid. Dia datang. Kenapa Dia datang? Yang pertama adalah berbicara, Dia datang karena
dia tahu persoalan para murid. Dia datang karena dia mendengar cerita para murid. Dia datang karena dia tahu kebutuhan para murid. Yaitu para murid sedang kehilangan, kalau disebut sebagai seperti anak ayam kehilangan induknya. Para murid kocar-kacir. Mereka kehilangan panutan. Mereka kehilangan orang yang bisa diajak bicara, orang yang selalu memberikan nasihat, ajaran. Bahkan Injil Matius berkata bahwa Yesus mengajar setiap orang dengan penuh kuasa. Kehilangan itu, saudara, sehingga para murid frustrasi begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia datang karena dia tahu, dia datang kepada kita. Hari-hari ini Tuhan Yesus sedang datang ke rumah masing-masing. Karena dia tahu apa yang sedang menjadi persoalan kita. Dia datang ke rumah masing-masing untuk memberkati kita. Yang pertama, dia datang karena dia tahu persoalan kita. Yang kedua, dia datang karena dia tahu, dia mau menolong kita. Dia mau memberikan penghiburan, kekuatan kepada para muridnya. Dan hari ini kepada kita, saudara. Kenapa dia datang? Dia juga ingin menyatakan bahwa dirinya benar-benar bangkit. Kemudian dia berkata, kenapa dia datang? Dia ingin menegaskan kembali. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 19 paling akhir dikatakan, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shalom, dalam bahasa Yunani eirene. Damai sejahtera. Ketakutan para murid digantikan dengan sukacita. Selalu dikatakan dalam Injil, kata sukacita itu ditulis dengan kara, sukacita yang tidak terpengaruh oleh apapun. Apalagi ketika mereka melihat Yesus bangkit, Yesus datang, Yesus tahu persoalan, para murid begitu bersukacita. Dan ketika Yesus hadir, bukan ketakutan yang terjadi, tetapi damai sejahtera. Kalau hari-hari ini kau percaya kepada Tuhan, Yesus sedang datang ke dalam rumah, ke dalam hidupmu, ke dalam rumah tanggamu, untuk berbicara kepada kita damai sejahtera. Shalom. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit untuk memberikan kita kelegaan. Mungkin virus sedang mengancam kita, tapi biarlah kita tetap setia, tetap bersemangat, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Ini yang pertama, yaitu Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Yang kedua, perhatikan saudara, di dalam ayat 23, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata mengembusi, saudara, itu sejajar dengan Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika ada persidangan ilahi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkata, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan serupa dengan kita. Dan kemudian Allah membentuk mereka dari tanah, seonggok tanah yang tidak bergerak. Dan ketika Allah mengembuskan nafas, pneuma atau ruah, itu berbicara tentang nafas, dan nafas itu dihembuskan, manusia itu bergerak, hidup. Tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, kematian jasmani nanti akan mati, tetapi pada saat itu jasmani tidak mati, tapi rohnya yang mati. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu, mereka ketakutan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan memulihkan
persekutuan manusia dengan Allah. Dia mengembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Kematian rohani karena dosa dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat ketika di tabernakel, di ruang Maha Kudus ada tempat di situ. Kemudian di dalamnya ada tongkat Harun. Pada waktu bangsa Israel protes kenapa Harun yang jadi imam, yang dipilih menjadi imam besar, kok bukan kami dari suku-suku yang lain, dan Musa disuruh Tuhan, oke, setiap kepala suku bawa tongkat masing-masing, saksikan besok siapa yang akan dipilih Tuhan. Dan betul saudara, pada waktu itu tongkat Harun yang kering itu bertunas, kemudian berbunga dan berbuah badam. Dikatakan buah badam itu adalah buah yang berguna untuk membuat minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tongkat yang kering oleh Tuhan bisa dijadikan bertumbuh. Kita semua adalah manusia-manusia yang sebenarnya mati secara rohani. Tapi Tuhan Yesus datang, Dia mengembusi. Rohnya diberikan kembali, kita dihidupkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini kita masih tidak bisa bersuka cita, kita akan bertanya apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Tapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengembusi dengan Roh Kudus. Artinya bahwa Tuhan sedang memulihkan umatnya, menjadikan kita semua bisa bersuka cita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Memang saat ini sedang terjadi persoalan yang besar. Virus corona sedang menghantui kita. Jiwa kita, tubuh kita bisa mati. Tapi kalau kita persilahkan Tuhan Yesus masuk dan mengembusi dengan rohnya, roh kita tidak akan mati. Tuhan menghidupkan kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita percaya kepada Tuhan. Dia datang ke rumahmu hari ini untuk melawat engkau. Dia datang ke rumahmu untuk memberkati, mengembusi engkau. Rohmu yang mati itu dihidupkan kembali oleh Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan dan kita memiliki keselamatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau sudah mendatangi kami semuanya. Dikala kami menghadapi ketakutan yang luar biasa hari-hari ini Tuhan, kami merasa khawatir, kami gentar, kami tidak tahu masa depan kami. Tetapi Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau bangkit dan hidup. Engkau mendatangi kami, memberikan kekuatan. Engkau memberikan kami semangat baru, dan Engkau memulihkan hidup kami. Engkau mengembusi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, tanah yang tidak bergerak menjadi bergerak dan hidup. Kami semua pada waktu itu roh kami mati, tetapi ketika kami percaya Tuhan, Engkau menghidupkan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, setiap kami baik di tempat ini maupun di dalam rumah masing-masing semakin diberikan kekuatan, diberikan semangat baru untuk tidak berputus asa, karena kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dan firman-Nya sudah disampaikan. Terima kasih buat hambanya Pak Yonatan yang sudah menjadi bagian berkat buat kita sekalian. Pengumuman sedikit saudara. Terima kasih buat persembahan makanan yang disajikan oleh keluarga dari Pak Asyam untuk kita di tempat ini, yang melayani Tuhan, yang melayani ibadah online pada
kasih buat persembahan dari keluarga Pak Asyam. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak sekalian, tidak terkecuali. Juga yang kedua, saya mengumumkan terima kasih juga atas persembahan, baik itu persembahan perpuluhan yang sudah ditransfer oleh semua rekan-rekan, semua jemaat ke atas nama pribadi Pak Asyam, yang itu biar bisa dikelola oleh gereja, oleh manajemen gereja, biar semua bisa ada cukup makan di dalam gereja dan pekerjaan pelayanan kerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi bagian berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai terus hamba-Mu yang sudah menjadi bagian berkat atas kami sekalian. Kami percaya Yesus sudah bangkit. Karenanya kami tetap yakini bahwa ada hari esok, ada pengharapan Tuhan. Sekalipun di tengah dunia ini sedang begitu banyak goncang Tuhan yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa satu hal Tuhan, Allah sumber damai sejahtera itu akan menaungi kami sekalian dan tidak akan lepas dari pandangan mata-Mu setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami tetap membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan berapa lama ini akan terjadi. Tetapi satu hal Bapa, kami bawa bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat atas pemimpin kami untuk memperoleh semua pengetahuan di mana mereka semua dapat menyelesaikan apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Ini wabah dunia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tetap memegang kendali atas bangsa ini. Semua boleh terjadi atas izin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalamnya. Kami tetap membawa Jokowi, Bapak Presiden kami Tuhan. Dan kami membawa dia ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tetap terus ada dalam kendali Tuhan. Biar dia memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh hikmat, penuh wibawa ilahi, serta pengetahuan yang benar dari Tuhan saja. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, dan sebelum kami berpisah, Engkau akan memberkati setiap apa yang kami perbuat Tuhan, dan kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua belah tangan kita, pastikan berkat Tuhan tercurah atas saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.